Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berminggu-minggu ini rame Prof. Imam sedang membahas Al-Zaitun. Tapi sayangnya bahasanya itu dari sisi negatifnya saja. Positifnya belum banyak dibahas, walaupun sudah ada beberapa di medsos maupun di TV ya. Tetapi kita akan membahas sisi yang lain daripada maaf ya itu kriminal macam-macam pokoknya yang nggak enak-enak itu tentang Al-Zaitun dan tentang personal Syekh Panji Gumilang. Kalau saya menanggapi begini Prof. Imam, maaf kalau barangkali saya salah, bisa dibenarkan. Pasti ada sesuatu yang misi yang luhur di sana. Saya tidak tahu apa, seharusnya ke sana kita berdua ini. Jadi tetapi saya yakin itu ada misi yang luar biasa. Saya hanya lihat permukaannya aja, contohnya masjid yang besar. Terus anak-anak santri yang necis, enggak kemproh. Saya kan pondok pesantren juga, saya ini santri juga pernah. Biasanya kan dulu waktu saya tahun 60-an itu kan kemproh gitu. Sekarang kan pakai dasi. Saya kira itu menurut jenengan Dos Budi, ada sisi positif apa di Al-Zaitun itu yang harus kita bahas sekarang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang bicara Al-Zaitun ini harus hati-hati Mas Habib. Bicara Al-Zaitun, bicara Syekh Panji Gumilang itu memang harus hati-hati karena ini sudah masuk di ranah hukum gitu ya. Kasusnya kan ditangani oleh Bareskrim. Tapi sebetulnya tidak mengapa kita bicara tentang Al-Zaitun ini karena betapapun seperti yang katakan Mas Habib ada sisi-sisi positif ya dari keberadaan daripada Al-Zaitun ini. Nah kalau saya sendiri, saya ini kan sejak dulu ya, sejak muda itu kan mengidolakan untuk membuat lembaga pendidikan yang bagus ya. Mulai dari bukan hanya bagus tapi super. Mulai dari dengan Mas Habib membangun Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang katanya sudah pada tingkat kelas dunia kan untuk perguruan tinggi Islam. Lalu kemudian saya membangun UIN Malang yang dulu katanya itu orang bilang seperti SD Impres. Lalu kemudian muridnya juga terbatas, dosennya saja juga sedikit, lalu pelajaran hasilnya juga hanya seperti itu gitu kan. Alhamdulillah. Lalu kemudian dengan cita-cita saya, dengan kesadaran saya terhadap agama, terhadap bangsa ini, saya kerja keras, lalu kemudian juga seperti yang sekarang dilihat ya, wujudnya sudah luar biasa lah. UIN Malang ini dipercaya mahasiswa luar negeri, dipercaya oleh mahasiswa luar negeri. Begitu juga ketika kita bicara Al-Zaitun ini ya, bicara Syekh Panji Gumilang ini, saya senang sekali kalau Mas Habib ingin melihat dari sisi-sisi yang positif. Nah, jadi jangan yang negatif itu gitu kan. Nah, saya melihat, saya sendiri juga belum pernah datang ke sana. Tapi memang sejak dulu saya mengikuti perkembangan Al-Zaitun itu, walaupun lewat ya saya bertanya-tanya kepada orang yang tahu tentang Al-Zaitun, bahkan juga mahasiswa saya dulu pernah studi banding di lembaga pendidikan itu, dan ketika pulang lalu saya tanya, hasilnya kan juga bagus gitu kan, tentang pengelolaan lingkungan, lalu kemudian juga proses belajar mengajar mahasiswanya itu kok bagus, lalu kemudian manajerial dan leadershipnya itu bagus gitu loh. Lalu kemudian juga kemandirian dengan usaha-usaha pengembangan ekonomi, pertanian, lalu peternakan, bahkan lalu kemudian juga yang lain-lain. Ini kan itu menurut saya itu bagus. Lalu begini Mas Habib, kalau saya diajak bicara hal yang positif, bangsa Indonesia ini kan kepingin maju sebetulnya. Umat Islam itu kan juga kepingin maju ya. Lembaga pendidikan potong rupiah. Kalau rumian S2 tengah Amerika ngisin loh. Soalnya bola-balik yang nggak maju itu negara-negara Islam. Ya itu. Mereka itu ingin maju, lembaga pendidikannya ingin maju, ekonominya maju, sains teknologi maju, agamanya itu juga fungsional gitu, artinya bisa memperbaiki KTP lah. Bisa memperbaiki akhlak. Ingin seperti itu.
Karena itu ketika saya dengar Panji Gumilang dari jauh, saya juga merasakan seperti itu. Seperti yang saya ceritakan Mas Habib ketika saya bersama-sama Prof. Malik, ya, Pak Kianto, Pak Muhajir, ngurus UMM itu ya seperti itu. Lalu kemudian ketika saya ngurus UIN, saya kira apa yang dilakukan oleh si Panji Gumilang itu saya kira adalah semangat kemajuan itu, saya kira itu semangat kemajuan. Ya, intinya. Hanya lalu kemudian problemnya kan pendanaan, Mas Habib. Problemnya pendanaan. Ya kalau itu negeri kan kita tinggal minta aja kepada kementerian. Ini kan swasta. Lalu kemudian ketika swasta itu apapun kan harus nyari sendiri. Misalnya uang cari sendiri, tanah juga nyari sendiri, gedung juga bangun sendiri, kan itu kan. Dosen, guru-guru dosen juga harus mencari sendiri, juga harus nyekolahkan, dan ketika dapat juga harus dibayari sendiri, mereka harus dihidupi, kan begitu kan. Nah, lalu kemudian juga saya waktu itu, sekarang kasusnya Panji Gumilang. Panji Gumilang kan juga tidak melupakan negara. Buktinya juga dia minta diakui kan dengan apa didaftarkan kepada pemerintah, resmi, lalu kemudian resmi, bukan ilegal. Lalu kemudian juga terbuka untuk dievaluasi oleh negara, baik oleh Departemen Agama maupun juga oleh Mendiknas misalnya kan. Ini kan terbuka, ada papan namanya, macam-macam. Itu untuk negara dan itu untuk bangsa. Coba kita bayangkan betapa beratnya ya seorang Panji Gumilang itu untuk mengusahakan, dan itu lalu kemudian berhasil bisa punya tanah 1.000 hektar lebih, gitu kan. Itu kan bukan gampang mencari ini. Lalu kemudian tentang caranya bagaimana? Ya caranya ya tanya kepada hatinya, tanya kepada otaknya. Kita juga harus mencari cara, sebab dia juga nunggu juga tidak mungkin. Panji Gumilang menunggu gitu juga siapa yang akan memberi. Dia juga pergi kemana-mana, komunikasi dengan pemerintah, dan alhamdulillah kemudian juga direspon. Mungkin juga dengan orang-orang kaya kan itu kan. Mungkin juga kepada orang luar negeri kan, apa salahnya pun juga tidak ada aturan untuk kita dilarang kan gitu kan. Hanya seperti itu akhirnya lalu kemudian Panji Gumilang bisa mewujudkan lahan yang katanya 1.200 hektar. Lalu kemudian bangunannya. Coba Mas Habib, walaupun kita sana kan kita kan secara terbuka lihat bagaimana penataan letak. Mana lalu kemudian masjidnya, mana lalu kemudian perkantoran, mana lalu gedung-gedung sekolah, mana ini, lalu kemudian ditata, tidak umpel-umpelan, rapi, mana jalannya juga begitu besar, begitu jauh menuju ke ini, gedung-gedungnya juga tertata. Ini kalau orang tidak hebat, Mas Habib, tidak mungkin. Itu tidak mungkin sebetulnya itu. Biasanya kalau punya uang atau orang yang tidak ngerti, bangun gedung saja itu umpel-umpelan, tidak karu-karuan. Seperti lalu jadi kumuh, itu tidak, itu jadinya terapi banget itu kayak begitu itu. Ini kalau orang tidak ngerti apa namanya filosofi, tidak punya filosofi pendidikan. Dari satu sisi, nata letak saja itu sebenarnya tidak bisa, Mas. Lalu kemudian kelihatan kalau disorot itu kan lalu jadi indah banget itu kan, indah banget. Persis ketika saya mendesain apa namanya UMM. Yang mendesain UMM kan saya, mungkin orang tidak tahu Mas Habib. Saya dulu di UMM itu kan, ikarnya menjadi kayak begitu. Dulu kan hanya juga tanah yang itu kan. Tanah lalu kemudian sawah, lalu kemudian barongan bambu kan itu kan. Lalu kemudian waktu itu saya banyak dikritik orang. Lalu kemudian ketika saya serahkan kepada teman untuk menata kan, lalu juga ngerowel dan karu-karuan itu kan dulu itu. Lalu kemudian tak kasih, kampus ini harus ada 3 nilai ya yang harus dijadikan pegangan. Apa itu? Filosofinya. 1 harus indah. Karena kehidupan ini memerlukan keindahan. Harus indah. Yang kedua harus fungsional. Ya, satu contoh fungsional misalnya kan kita ini kan kampus kan harus suka orang-orang itu ke perpustakaan. Kalau perpustakaan itu berada di tempat yang jauh dari jangkauan orang males. Tapi berbeda dengan olahraga sepak bola.
Walaupun tidak ada Al-Quran, hadis Nabi yang menyuruh itu jangan letakkan di bangsa itu. Itu dulu saya kabar itu Mas Hafid itu kan. Lalu kemudian saya waktu itu sudah mikir ke depan ini fakultas ilmu sosial atau ilmu eksakta. Kalau itu ilmu sosial maka ruangnya harus lebar-lebar. Tapi ke depan itu eksakta itu lebih penting. Maka kan ruang-ruangnya kecil-kecil. Yang diperbanyak adalah laboratorium. Kan begitu dulu Mas Hafid. Letak. Lalu kemudian fungsional, aman. Bisa. Jadi indah, fungsional, aman. Nah, hal-hal yang melibatkan orang banyak maka harus di pinggir. Karena itu maka masjid, misalnya poliklinik harus di pinggir. Tapi hal-hal yang tidak melibatkan orang banyak itu harus tengah. Seperti laboratorium, jangan letakkan di pinggir. Dicuri orang malah. Seperti itu, akhirnya jadi kayak gitu. Artinya ada filosofis. Saya yakin Syekh Panji Gumilang itu juga punya filosofis tentang bagaimana dari sisi membangun itu saja. Belum lagi lalu kemudian ketika pendidikannya. Di sana mulai dari SD, lalu kemudian sanawiyah, lalu kemudian aliyah, lalu kemudian perguruan tingginya itu. Lalu bagaimana cara menciptakan agar menjadi bangsa yang majemuk, yang toleran. Maka lalu kemudian ada lagu-lagu bangsa Indonesia Raya, selalu kemudian dilaksanakan. Iya, lalu kemudian dinyanyikan setiap hari, lalu upacara, lalu kemudian si Panji Gumilang tidak lalu kemudian eksklusif hanya menerima yang Muslim, tapi siapa saja bisa masuk di situ. Bahkan ikut bukan ikut sholat, ya duduk di barisan. Bukankah itu sebetulnya ekspresi dari tatkala kita ngomong toleransi? Yang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Ketika bangsa Indonesia majemuk kan mesti kan harus saling kenal mengenal. Dan saya senang kenapa? Karena itu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adalah menanamkan nilai-nilai. Nah, Panji Gumilang menurut hemat saya itu sudah menanamkan nilai-nilai kemajemukan, menghargai orang lain, mengenal pada orang lain, menghargai orang lain, lalu kemudian juga memahami orang lain. Sampai lalu kemudian juga bagaimana kita saling memahami. Itu kan menurut saya konsep pendidikan yang luar biasa. Itu dari sisi pendidikan, belum lagi dari sisi ekonomi. Dikembangkanlah di tempat itu yang sekian banyak itu adalah misalnya usaha-usaha pertanian, ada tanaman pisang, ada tanaman durian, ada tanaman jati mas. Itu kan menurut saya luar biasa. Lalu kemudian juga ternak mulai dari lele, ikan darat, lalu kemudian juga ikan laut, sampai lalu kemudian membuat ini. Bahkan ya akhir-akhir ini saja sebetulnya saya tahu ternyata cara mendidik ini bukan hanya sekedar memberi pelajaran 1 semester, semester 2. Bagaimana anak-anak bangsa itu menjadi kuat tubuhnya, kuat pikirannya, lalu kemudian hatinya. Ini kan luar biasa. Kalau saya konsepkan sekarang misalnya ada tarbiyah jasmaniah, ada tarbiyah fikriyah, ada tarbiyah ruhiyah. Rohnya dididik, tubuhnya dididik, pikirannya juga dididik. Rupanya di sana yang ngomongkan seperti itu. Jadi nasionalismenya ada, lalu kemudian internasionalisme juga ada, lalu kemudian apa itu namanya tadi pluralisme itu, toleransinya itu juga ada. Tidak ada yang agama-agama lain yang memusuhi daripada si Zaitun. Dengan pemerintah dia juga taat, bahkan dia. Karena itu kalau saya lihat sebetulnya ya, Zaitun itu kekayaan menurut saya, kekayaan bangsa ini Mas Hafid. Kalau saya lihat dari sisi itu, kekayaan yang luar biasa. Bahkan bukan begini, hanya kekayaan fisik ya. Bahkan begini Mas Hafid, coba mulai dari presiden, wakil presiden, lalu berbagai menteri ya. Pernah sana. Bertahun-tahun selalu ceramah bagaimana bangsa Indonesia jadi maju kan itu. Kan presiden kan ingin maju, wakil presiden ya, menteri-menteri kan ingin maju. Semua ingin maju. Departemen agama lah yang kecil, yang satu bagian itu kan kepingin bagaimana memiliki lembaga pendidikan yang maju. Tapi kemudian bagaimana caranya maju itu kan susah. Padahal di Kementerian Negara ini kan udah punya uang. Uangnya kan sudah uang. Triliunan, uangnya sudah ada. Tapi untuk menjadi maju kan tidak bisa. Panji Gumilang itu uangnya belum tersedia. Masih harus cari uang, cari tenaga, memanage, memimpin, lalu kemudian merumuskan.
Karena itu sayang sekali kalau menurut saya kalau ini tidak dilihat itu sayang sekali. Cobalah perguruan tinggi se-Indonesia ya, saya tidak lalu ngecilkan mulai dari Aceh sampai Papua. Yang Islam aja lah misalnya. Jangan yang lain-lain. Jangan yang lain-lain dulu. Yang Islam. Yang Islam saja. Itu kan belum ada Mas Habib yang lalu serapi seperti itu. Ada kamu yang punya tanah begitu luas, tapi itu gimana? Yang luas diapakan? Jangankan mewujudkan, kadang-kadang gambarnya saja itu loh. Baru gambarnya aja itu belum jelas, penata itu kayak gitu itu coba. Gambarnya belum lagi lah itu cara mintanya. Kalau kepada pemerintah itu kan hanya strategi cara meminta, Mas Hakim. Cara memintanya saja itu kadang-kadang itu kesulitan mereka itu. Ini tidak mencari, kan beda antara mencari sama meminta. Nah ini Mas Habib, dari satu sisi ini saya kira kalau kita ini lagi, daripada misalnya saya ini Mas, studi banding kan ikut pendidikan kan udah mana-mana. Mas Habib kan tahu saya misalnya ke Jepang, Filipina, macam-macam ya, Malaysia, Singapura kan itu kan. Lalu kemudian saya ke negara-negara Islam mulai dari Yordan, Irak, itu macam-macam ya. Sampai ke Maroko sana, saya kan negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, saya ke Kanada, sampai ke Rusia, saya sampai ke Amerika Latin, ke Bogota sana, Mas Habib, sampai ke Selandia Baru, sampai ke New York Amerika, sampai ke Australia, kan sudah saya datangi semua, Mas Habib. Untuk apa? Saya kan hanya mencari inspirasi ya, bagaimana sesungguhnya mengembangkan lembaga pendidikan itu. Tapi ini kan juga susah. Dan daripada kita kemana-mana sudah ada contoh, kan saya lagi contoh, sudah Al-Zaitun ini. Dan sudah nyata-nyata itu kemudian bisa mandiri tanpa mengganggu pendanaan dari pemerintah ya. Kalaupun toh diberikan karena yang lain juga diberi, tapi kan swasta. Coba umpama ini ditarik sebagai pengalaman ya, pengalaman untuk membangun lembaga pendidikan yang bagus. Nah itu kan, lalu kemudian dari pengalaman itu lalu kemudian diimplementasikan mulai di berbagai provinsi, mulai untuk di Aceh misalnya, di Medan, lalu di Riau, lalu di Jambi, sampai di Papua sana punya seperti itu kan, punya contoh. Itu kan bagus. Pemerintah kan tidak bisa, tidak harus lalu kemudian begitu usaha untuk nyari uang untuk biaya. Ini sudah ada. Mandiri orang sudah mandiri, tidak perlu dikasih petunjuk oleh pemerintah, kan tidak perlu dikasih petunjuk, tidak perlu dikasih petunjuk. Juknis. Dia tidak diberi juknis. Ini kan ya sebetulnya kan juga tidak hanya Panji Gumilang ya, katakan misalnya kita Muhammadiyah Malang ya, itu kan juga coba. Saya dulu kan diantara saya mulai dari pagi, siang, sore, malam, hidup saya hanya di kampus. Lalu kemudian saya sekarang menjadi seperti itu kan saya senang. Nah itu senang. Nah pemerintah kan tinggal mengakui saja untuk membuat seperti Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Solo, Universitas Muhammadiyah Jogja, lalu kemudian di tempat-tempat lain itu kan. Terus kemudian sekarang dicontoh. Lalu kemudian di Makassar itu juga besar kayak gitu. Ini kan sebetulnya kan meringankan pemerintah. Dan potensi yang kemudian kita ini jangan lalu kemudian sifat-sifat negatif. Orang manusia itu kan punya sifat tidak mau kelintasan, dilalui orang tidak mau, tidak mau kerendahan, dianggap rendah, yang lain maju tidak mau, dianggap kekurangan, dianggap tidak mau kalah. Ini dihilangkan. Kita pokoknya berpikir bangsa Indonesia agar suatu saat bangsa ini harus maju. Harus berkembang, harus bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Dengan Singapura aja. Sekarang ini kita itu lagi mengeluh. Kita ini sekarang kan lagi mengeluh, bangsa Indonesia itu kok tidak maju-maju, ketinggalan. Bangsa ini kok lalu kemudian umat Islamnya kok masih kalah dibandingkan dengan umat lain. Teknologi kok masih kalah. Di Amerika, di Eropa sana kok masih kalah. Kita ini lagi suasana gelisah sebetulnya. Bahkan kalau saya tambahi Mas Habib, saya kan gelisah. Orang itu sudah melaksanakan rukun Islam, rukun itu sudah melaksanakan rukun iman. Kita ini sudah banyak masjid, gitu kan. Lalu kayak begini, kok masih lalu kemudian yang mereka sudah ada, kita sudah ada hasilnya ya. Orang sudah pada ngaku Islam, orang sudah ngaku beriman, sudah alhamdulillah. Tapi lalu perilakunya kok masih kita dengarkan
saling rendah merendahkan, caci maki, berantem, konflik, lalu demo, teriak-teriak. Kan kasihan sebetulnya yang seperti itu. Ya, itu sebetulnya kalau menurut saya ya mereka mencintai agamanya, tapi ayolah cara mencintai itu yang baik. Sebab yang namanya Islam itu adalah membangun akhlak. Kok membangun akhlak lalu kemudian nyaci maki orang, lalu merendahkan orang, menghina orang, lalu terbuka. Maka teman-teman saya yang kadang-kadang agamanya kurang lalu kemudian tanya pada saya, lalu kasih sayang di mana Prof Imam? Itu saya tidak bisa jawab. Rahmatan lil alaminnya di mana? Saya tidak bisa menjawab, Mas Habib, kayak begitu tuh. Belum lagi korupsi. Banyak dalam berbagai tingkatan. Mulai dari tingkatan paling bawah, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai negara. PPDB ini sing masuk SMA tiba ternyata direkayasa kakaknya itu. Coba kayak begitu. Ini berarti agama kita ini belum digunakan untuk memperbaiki akhlak. Agama kita ini belum berhasil kita gunakan akhlak. Kita baru bisa membangun masjid, tapi masjid yang kita bangun itu belum maksimal fungsinya itu untuk memperbaiki hati ini. Kalau itu ajaran Islam ini dilakukan secara bagus, maka kita kan tidak dengar lagi sebenarnya ada korupsi, tidak dengar lagi adanya orang saling hujat menghujat, tidak lagi orang hobinya memasukkan teman-temannya ke penjara, lalu melapor ke polisi. Lah ini sebetulnya Mas Habib, kita mencari cara dan Panji Gumilang sebetulnya menurut saya sudah bisa memberikan contoh. Atau Panji Gumilang ini Al-Zaitun ini sudah menjadi eksemplar bukti bahwa itu dicontoh lah. Tentang di sana sini misalnya ada kekurangan, itu kan bisa ditambal Mas Habib. Soal-soal agama dan misalnya. Yang penting jangan diekspos keluar. Iya. Diselesaikan ke dalam. Misalnya itu memang ya kalau dari sini kenapa kok lalu kemudian istilah Mas Habib diekspos itu kan. Nah itu ya memang namanya manusia kan tidak pernah komplit. Mungkin sisi lain bisa bahkan ini tapi sisi lain itu kurang. Ya itulah. Tapi plus minus itu kan begini. Biasa terjadi. Kita ini hendaknya kan saling tawasau bil haq wa tawasau bisob. Itu kan, dan juga berbagi kasih sayang ya, berwasiat kepada teman-teman kawan-kawannya tentang kasih sayang, kan harus sabar dan kasih sayang, marhamah itu Mas Habib, marhamah kasih sayang, ya seperti ini menurut saya pelajaran yang saya ingin sampaikan di dalam wawancara dengan Mas Habib itu kalau dari sisi positifnya seperti itu Mas Habib. Saya kira perkara ada maaf ya barangkali itu kok begini, itu kok tidak sesuai dengan syariah, ya buat diselesaikan dengan baik-baik. Ya itulah. Saya sebagai bagian dari umat Islam malu. Mereka berantem di media. Juga begini Mas Habib, sebetulnya itu agama itu kan tadi kan, agama itu sebetulnya kan untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki hati. Yang diperbaiki kalau kita bicara itu akhlak itu apa? Yang diperbaiki hati, Mas Habib itu, yang di hati. Urusan agama itu sebetulnya urusan nurani, ruhani. Urusan agama itu sebetulnya urusan ruhani. Yang orang sebetulnya tidak boleh berintervensi. Agamanya Mas Habib apa saya bisa menyalahkan dan juga tidak kan bisa. Dan saya tidak tahu agama Mas Habib itu yang sebenarnya seperti apa, itu kan? Agama perlu tahu lah. Agama itu sebetulnya otoritas. Otoritas pribadi-pribadi. Orang-orang kepada Tuhannya saja sebetulnya, tidak ngurus tetangga-tetangga. Dan itu tidak bisa. Dan harus disamakan. Tidak bisa. Jangankan nggak ngurus tetangga Mas Habib, ngurus anaknya kan nggak bisa, ngurus istrinya kan nggak bisa kalau soal agama. Jangankan ngurus istrinya, ngurus dirinya sendiri kalau soal agama itu nggak bisa. Ya Allah. Ya memang sudah ngapalkan Quran, sudah ngapalkan hadis, tapi untuk menjalankan itu loh Mas Habib. Menjalankan sendiri tatkala dalam sholat, kafah itu. Kafah.
yang lalu kemudian ruhaninya itu bisa bersambung betul-betul. dengan Allah dan Rasul. Angel. Kayaknya enggak bisa, Mas Habib. Belum sempurna ke sana. Kita ini Hanya Nabi mungkin. dan Rasul. umur kita ini kan sudah 70-an tahun Iya, ya, Mas Habib 75, saya Iya. 73. Iya. Tapi kalau ditanya bagaimana sholat kita, itu kan Belum mau ngaku kan malu kan itu, malu. Itu kan Kelakuan untuk- kita ini kan kelakuan kadang-kadang masih ya Allah. kelakuan kita masih seperti itu. Iya, iya. Benar yang saya katakan tadi, apalannya sudah banyak, Iya, benar. yang dibaca sudah banyak, tapi yang diamalkan itu, ngamalkannya di dalam. Sebanyak yang dibaca. Karena itu memang kita ini disuruh untuk bagaimana ya merendahkan sayap, merasa bahwa kita ini kurang. Ya belum sempurna. Jangan lalu kemudian kita Orang ingin, sosok. ingin memperbaiki orang lain, sementara diri kita itu lupa diri kita sendiri, kita terlalu sibuk urus orang lain. Kalau Gus Dur mengatakan dulu kan terlalu peduli pada kapir orang lain, tapi tidak peduli pada kapirnya diri sendiri. Saya kira itu Mas Habib, makasih, nanti Jadi, kita lanjutkan. Iya, saya simpulkan begini, kalau toh ada hal-hal yang dikatakan tidak sama dengan umum, ya diselesaikan di dalam. Jangan diumbro-umbro di media. Saya kan, aduh, nggak enak banget. Apalagi terus jadi baris krim gitu. Ya, saya ini mengkritik dari sini. Mudah-mudahan ya ada orang lain lah yang peduli. Kan banyak itu ulama dan profesor-profesor yang paham tentang ini. Kok ya buatan anu, buatan amper. Iya. Saya kira itu penutupnya Prof. Imam. Jadi terima kasih banyak. Walaupun Prof. Imam saya yakin tidak mendukung buta kan. Buatan Ya, saya mengakui aja lah keberhasilannya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.